lu lihat ya? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, berdua aja nih. Iya nih. Silakan duduk. Terima kasih. Kang, tadi ada kejadian lucu pas jalan mau kesini. Iya nih, kita dimarahin orang yang lagi pipis di jalan. Waduh, kok bisa gitu? Iya nih, kayaknya gara-gara saya latihan jadwal lama tadi. Ada aja lah. Yang lagi baca apa itu yang? Ini saya baru dapat kitab iki, Oh, tapi belum saya baca sih. Oh, boleh lihat Kang? Oh, enggak. Nah, ini pas banget nih. apa yang kamu? Ini ada etika buang hajat. Oh iya. Oh ya, gimana? Saya pernah belum baca nih. Coba Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi gini Kang, etika buang hajat. Di dalamnya dibahas 3 materi. Materi pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum buang hajat. Yang pertama, mencari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari penglihatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2 dan At-Tirmidzi nomor 20. Yang kedua, tidak membawa serta sesuatu yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan At-Tirmidzi nomor 1747. Yang ketiga, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat buang hajat sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 142 bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan demikian. Nah, yang keempat, tidak mengangkat pakaiannya sebelum mendekat ke tanah untuk buang hajat agar bisa menutupi aurat yang memang diperintahkan syariat untuk ditutupi. Nah, sekarang yang kelima, tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang air besar ataupun air kecil berdasarkan sabda Nabi SAW. Artinya, janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya saat buang air besar atau air kecil. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 144, Muslim nomor 264. Lafaz hadis ini dari riwayat Muslim. Nah, sekarang yang keenam Kang, tidak buang air besar ataupun air kecil di tempat berteduhnya manusia atau di jalanan mereka, di tempat mengalirnya air yang dibutuhkan mereka ataupun di bawah pepohonan mereka yang berbuah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, jauhilah 3 perbuatan terlaknat: buang air besar di tempat mengalirnya air, di tengah jalanan, dan di tempat berteduh. Nah, hadis riwayat Al-Hakim 176 dengan sanad sahih. Sekarang yang ketujuh Kang, tidak berbicara ketika buang air besar. Berdasarkan sabda Nabi, jika 2 orang laki-laki sedang buang air besar, maka hendaklah mereka saling membelakangi dan masing-masing tidak saling berbicara, ngobrol gitu kan. Karena sesungguhnya Allah membenci hal itu. Hadis riwayat oleh Abu Daud. Sekarang nih Kang, materi kedua, hal-hal yang berkaitan dengan istijmar, bersuci dengan batu atau benda padat, dan istinja, bersuci dengan air. Bentar. Sambil biar enak nih, sambil kamu baca, kita mau ngemil. Kamu baca cocok aja sebentar ya. Ya. Nih saya bawa cemilannya nih. Bukan dari tadi ya tukang. Lupa. Apa itu Kang? Apa ya itu? Sukro? Kayak gitu lah. Oh, Kapsul. lumayan Kang, rada garing. Iya makanya kan. Lanjut Kang lah. Siap. Jadi yang pertama Kang, tidak beristijmar dengan tulang ataupun kotoran atau tinja padat yang kering. Berdasarkan sabda Nabi SAW, janganlah kalian beristijmar dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Hadis disebutkan dalam As-Sahihain. Nah, poin keduanya Kang, tidak cebok atau istinja dengan tangan kanan atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan.
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang air besar, kecil, dan jangan pula cebok dengan tangan kanannya. Hadis ini hadis Al-Bukhari nomor 193, Muslim nomor 267. Nah, sekarang nomor 3-nya kan beristijmar secara ganjil. Misalnya 3 kali. Jika belum bersih maka 5 kali. Berdasarkan perkataan Salman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, dan beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan atau kurang dari 3 batu atau beristinja dengan raji atau tulang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 262. Raji itu apa raji? Raji itu adalah kotoran bagal atau peranakan keledai dan kuda atau kotoran keledai, macam gitulah Kang. Nah, sekarang poin 4 nih Kang. Jika menggunakan air dan batu, maka lebih dahulu menggunakan batu lalu beristinja dengan air. Jika merasa cukup dengan salah satunya, maka itu pun boleh walaupun menggunakan air lebih baik. Berdasarkan perkataan Aisyah, suruhlah suami-suami kalian untuk bersuci atau cebok dengan air. Sesungguhnya aku malu untuk menyampaikan kepada mereka. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 19. Nah, sekarang ada materi yang ketiga nih Kang. Hal-hal yang perlu diperlakukan setelah buang hajat. Yang pertama, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari tempat buang hajat, karena begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW, mengucapkan Gufronaka, aku mohon ampunanmu. Diriwayatkan Abu Dawud nomor 30 dan At-Tirmizi nomor 7 hasan. Begitu Kang. Gitu ya. Udah sampai situ ya berarti? Ya, udah sampai sini Kang, berarti beres. Wah, bermanfaat berarti obrolan kita hari ini ya. Ya, Iya. alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Ayo sekarang mah kita ngemil lah. Oh ya, daripada ini. Haus. Ini lapar kalau Kang.